Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Medang adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur karena erupsi gunung berapi. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10, serta meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Monggo dan Cangkal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua bangsa, yakni dinasti Sanjaya Buddha dan dinasti Shailendra Hindu, sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Dinasti Kerajaan Mataram kuno. 1. Dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja bijaksana dan taat beribadah, serta berhasil memperluas wilayah dan menjadikan kerajaan sebagai pusat pembelajaran agama Hindu. Setelah Raja Sanjaya meninggal pada abad ke-8, putranya Rakai Panangkaran menggantikannya. Pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, terjadi perpecahan dalam kerajaan, yang akhirnya memisahkan Mataram kuno menjadi dua kerajaan. Satu bercorak Hindu dan satu lagi bercorak Buddha. 2. Dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan di dinasti inilah kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaannya. Selain itu, dinasti Shailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramowardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. 3. Dinasti Isyana. Empu Sindok pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, juga dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Peninggalan prasasti dan candi. Kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri dari candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Berikut ini peninggalan candi dan prasasti Kerajaan Mataram kuno. Candi 1. Candi Bima. 2. Candi Kalasan. 3. Candi Plaosan. 4. Candi Prambanan. 5. Candi Sewu. 6. Candi Mendut. 7. Candi Pawon. 8. Candi Buddhadewa. 9. Candi Semar. 10. Candi Borobudur. 11. Candi Srikandi. Prasasti 1. Prasasti Cangkal. 2. Prasasti Kalasan. 3. Prasasti Mantiasi. 4. Prasasti Kelura. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 752 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga 780 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra 800 sampai 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga 820 sampai 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan Dana Maharatu Pramodawardhani 840 sampai 856 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala 856 sampai 882 Masehi. 8. Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang 882 sampai 899 Masehi.
9. Sri Maharaja Rakaiwatungkara Dyah Balitung 899 sampai 915 Masehi. 10. Raja Daksa 915 sampai 919 Masehi. 4. Dharmawangsa Teguh 985 sampai 1007 Masehi. Raja-raja kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. 1. Rakaihino Sri Isana alias MPU Sindok 929 sampai 947 Masehi. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya 947 Masehi. 3. Makutawangsawardhana hingga 985 Masehi. Masa kejayaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Shailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Masa keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Peristiwa kehancuran kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, para putra dewa kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur karena Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cici dari Empu Sindok. Kala itu Raja Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya. Sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari Luaram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya.